Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Destal Samunica dari kelas A01 dengan NIM 2432007 dari kampus Tia Bala Putra Dewa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran nilai menurut George Casper Homans. Kita langsung masuk ke latar belakangnya. George Casper Homans lahir di Boston, Massachusetts pada 11 Agustus tahun 1910. Ia meninggal di Cambridge, Massachusetts pada 29 Mei tahun 1989 pada usia 78 tahun. Dia adalah seorang sosiolog Amerika dan pendiri sosiolog perilaku dan teori pertukaran nilai atau pertukaran sosial. Homans terkenal karena penelitiannya dan karyanya tentang perilaku sosial, termasuk The Homans Group, Social Behavior, Its Elementary Forms, teori pertukaran, dan berbagai argumen digunakan untuk menjelaskan perilaku sosial dalam sosiolog dan psikologi sosial. Homans dianggap sebagai salah satu dari teori sosiolog penting dari tahun 1950-an hingga 1970-an. Teori pertukaran yang dikembangkan oleh George Casper Homans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Homans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat menghasilkan fenomena baru sebagai akibat dari interaksi tersebut. Meskipun ia mengenali proses interaksi, ia juga mempertimbangkan bagaimana menjelaskan fenomena yang dihasilkan dari proses interaksi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasannya. Teori pertukaran nilai Homans adalah teori yang menjelaskan perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas ternilai atau tidak, yang menguntungkan atau mahal bagi dua orang yang berinteraksi. Reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim, Homans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat menghasilkan fenomena baru sebagai akibat dari interaksi tersebut. Para pengembangan teori pertukaran sosial lainnya adalah psikolog John Tibaut dan Harold Cayley tahun 1959, sosiolog George Homans tahun 1961, Richard Emerson tahun 1962, dan Peter Blau tahun 1964. Menurut teori ini, kita mengadakan hubungan pertukaran dengan orang lain karena kita menerima imbalan dari mereka. Dengan kata lain, hubungan pertukaran dengan orang lain membawa imbalan bagi kita. Meskipun dengan teori pembelajaran sosial dan teori pertukaran sosial melihat hubungan antara perilaku dan lingkungan. Karena lingkungan kita biasanya terdiri dari orang lain, kita melihat bahwa kita dan orang lain berperilaku dengan cara saling mempengaruhi. Adapun unsur penghargaannya, yaitu pengorbanan atau biaya dan keuntungan manfaat dalam hubungan ini. Teori pertukaran ini sendiri lebih bersifat ekologis meskipun memiliki pengaruh lingkungan terhadap perilaku partisipan dan pengaruh partisipan terhadap lingkungannya. Teori ini adalah akar dari teori pertukaran yang dikenal sebagai behaviorisme, di mana hubungan ini mendasari pengkondisian operan. Sosiolog menggunakannya untuk isi perilaku masa depan individu dengan melihat masa lalu mereka, masa kanak-kanak. Jika tindakan orang ini menguntungkan di masa kecilnya, maka kemungkinan akan terulang di masa depan. Sebaliknya, jika merugikan, tidak mungkin terjadi lagi. Jadi, sosiolog menyebutnya sebagai kehadiran penghargaan atau insentif untuk mendukung aktivitas individu di kemudian harinya, dan hukuman untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulang dengan risiko dikurangnya pengorbanan hadiah yang diterima. Imbalan adalah sebuah yang diperoleh dari adanya pengorbanan, dan pengorbanan adalah sebuah yang dihindari, dan benefit adalah manfaat dikurangi dari pengorbanan. Dengan demikian, perilaku sosial terdiri dari pertukaran antara setidaknya dua orang berdasarkan perhitungan untung dan ruginya. Misalnya, pola perilaku di tempat kerja, cinta, pernikahan, persahabatan hanya bertahan jika semua pihak merasa diuntungkan. Dengan demikian, perilaku orang meningkat karena menurut perhitungannya sendiri bermanfaat baginya, dan sebaliknya juga jika berbahaya maka perilaku ini tidak ditampilkan. Berdasarkan keyakinan ini, Homans menerbitkan beberapa pernyataan dalam bukunya, yaitu Elementary Forms of Social Behavior tahun 1974 yang saya sebutkan di latar belakang sebelumnya. Salah satunya yaitu semua tindakan manusia semakin sering suatu bentuk
tindakan tertentu dihargai, semakin besar kemungkinan orang adalah orang yang akan menunjukkan aksinya tadi. Proporsi di atas secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tertentu diulang ketika ada hadiah. Pernyataan lainnya yang juga memperkuat pernyataan tersebut berbunyi, makin tinggi nilai hasil tindakan bagi orang tersebut, semakin besar kemungkinan tindakan itu akan diulangi. Bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah keadilan distributif. Aturan bahwa imbalan harus setara dengan investasi. Sebuah pernyataan terkenal mengenai prinsip adalah seseorang dalam pertukaran dengan orang lain mengharapkan imbalan yang diterimanya masing-masing pihak sebanding dengan pengorbanan. Semakin besar pengorbanan, semakin besar imbalan, dan manfaat yang diterima oleh masing-masing dari pihak harus proporsional dengan investasinya. Semakin besar investasi, semakin besar juga keuntungannya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan beberapa teori yang dikemukakan oleh George Casper Homans. Yang pertama, teori ini menjelaskan hubungan sosial, baik antara dua individu atau antar kelompok. Yang kedua, pertukaran yang dimaksudkan Homans adalah pertukaran sosial yang melibatkan emosi, bukan hanya materi saja. Yang ketiga, teori ini didasarkan pada prinsip psikologis, yaitu masalah-masalahnya dasar pertukaran yang menyangkut psikolog dan motivasi individual. Yang keempat, teori ini berprinsip bahwa imbalan harus setara dengan investasi yang disebut sebagai keadilan distributif. Yang kelima, teori ini dapat dikaitkan dengan berbagai fenomena perilaku individu dalam bermasyarakat. Selanjutnya kita masuk tentang pertentangan mengenai teori pertukaran sosial dari George Casper Homans. Konflik yang berkaitan dengan teori pertukaran sosial mengacu pada konflik antara kecenderungan individualitis dan kolektivis. Homans adalah orang yang sangat menekankan pendekatan individualitis terhadap perkembangan teori sosial. Hal ini berbeda dengan penjelasan kolektivitis Claude Lévi-Strauss, terutama tentang pola perkawinan dan kekerabatan. Antropolog Francis Lévi-Strauss mengembangkan perspektif teori tentang pertukaran sosial dalam analisisnya tentang praktik perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat primitif. Pola umum yang ia analisis adalah bahwa seseorang pria menikahi putri saudara laki-laki ibunya, sementara itu jarang terjadi pada orang-orang yang menikahi ibu mereka, ibu sendiri putri saudara perempuan, ayah mereka bersama. Bronislaw Manilowski menganalisis lebih lanjut model terakhir ini dengan pertukaran imaterial. Menjelaskan hal ini, Lévi-Strauss membedakan dua sistem pertukaran, yaitu pertukaran terbatas dan pertukaran umum. Dalam pertukaran terbatas, anggota kelompok pertama melakukan pertukaran langsung. Setiap anggota pasangan saling memberi secara pribadi. Di sisi lain, dalam pertukaran umum, anggota triad atau kelompok yang lebih besar menerima sesuatu dari pasangan lain dari orang yang kepadanya dia memberikan sesuatu yang berguna. Pertukaran ini berdampak pada integrasi dan solidaritas kelompok yang lebih besar, cara yang efisien. Tujuan utama dari proses pertukaran ini bukan untuk memungkinkan pasangan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sebaliknya, pertukaran ini mengungkapkan komitmen moral individu kepada kelompok. Analisis perilaku perkawinan dan kekerabatan ini mengkritisi penjelasan antropologi Inggris Sir James Frazer yang berorientasi ekonomi tentang pola pertukaran antara pasangan menikah dalam masyarakat primitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa ciri untuk memahami teori pertukaran sosial. Yang pertama, orang termotivasi untuk menerima nilai atau reward ketika mereka harus merelakan sesuatu atau cost. Yang kedua, seseorang berpartisipasi dalam pertukaran sosial ketika dia menerima lebih banyak imbalan daripada biaya. Yang ketiga, manfaat dan pengeluaran dapat berupa manfaat materi atau bentuk lainnya seperti jam kerja atau fasilitas. Yang keempat, Anda biasanya mengharapkan untuk menerima manfaat yang sama untuk biaya yang sama atau ekuitasnya. Terus lalu yang kelima, orang-orang meninggalkan sesuatu hubungan ketika mereka berpikir bahwa biayanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang keenam, saat mengukur manfaat dan biaya, orang membandingkan harapan mereka, pengalaman masa lalu atau alternatif lainnya. Dalam teori pertukaran sosial ini, orang sering membuat perbandingan secara mandiri tentang pemahaman. Biasanya hubungan tersebut dibandingkan dengan harapan atau hubungan sebelumnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori. Nah, di sini George Casper Homans mengemukakan proposisi teori pertukaran sosialnya, yaitu ada beberapa macamnya. Yang pertama yaitu proposisi sukses atau
success proposition. Yang kedua, proposisi stimulus atau the stimulus proposition. Nah, di sini George Casper Homans itu menerapkan beberapa teori pertukaran sosialnya. Yang pertama yaitu proposisi sukses, yaitu the success proposition. Yang kedua, proposisi stimulus atau the stimulus proposition. Yang ketiga, proposisi nilai, the value proposition. Yang keempat, proposisi deprivasi, kejemuan atau the deprivation station proposition. Yang kelima, proposisi restu agresi atau the approval aggression proposition. Yang terakhir ada proposisi rasionalitas atau the rationality proposition. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pembahasan tentang teori pertukaran nilai atau teori pertukaran sosial menurut George Casper Homans. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kesalahan kata atau pengurahan kata dalam penjelasan saya pada hari ini, karena itulah yang dapat saya simpulkan dan dapat saya perjelaskan di video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.